Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Muhammad Farid dari kelas 10 MIPA 5 akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat tentang Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Ciri-ciri Kingdom Plantae: 1. Multiseluler, yaitu memiliki lebih dari satu sel. 2. Autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. 3. Eukariotik, yang merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. 4. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. 5. Hidup di daratan yang lembab atau perairan. 6. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. 7. Memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. 8. Bereproduksi secara seksual, yaitu dengan putik dan benang sari, maupun aseksual seperti cangkok, tunas, steak, dan lainnya. 9. Memiliki akar dan juga daun untuk mengumpulkan bahan-bahan fotosintesis. Akar digunakan untuk menyerap air dan sari-sari tanah, dan daun digunakan untuk menyerap matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis. 10. Memiliki peristiwa metagenesis, yang artinya memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Klasifikasi jenis Kingdom Plantae. 1. Filum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku mempunyai jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati. Tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan ini mengalami metagenesis. Pada umumnya, tumbuhan paku hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup mengapung di air. Klasifikasi Kingdom Plantae yang kedua, Filum Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut, xilem, dan floem. Bryophyta mempunyai suatu rhizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau kormophyta dengan tumbuhan bertalus atau talophyta. Klasifikasi jenis Kingdom Plantae yang ketiga yaitu Filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Biji merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisi yaitu Angiospermae atau biji tertutup dan Gymnospermae atau biji terbuka. Spermatophyta hidup di barat dan beberapa hidup di air, misalnya teratai. Spermatophyta memiliki batang, akar, dan daun sejati. Manfaat Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dapat dijadikan sebagai bahan dasar dari sebuah bangunan. Contohnya seperti rotan dan pohon jati. 2. Kingdom Plantae dapat juga dijadikan sebagai bahan tekstil. Contohnya seperti rami yang menghasilkan serat linen yang dapat dijadikan sebuah kain. 3. Sebagai bahan industri. Contoh produk yang dihasilkan dari Kingdom Plantae seperti sabun, karet, cat, wax, tanin, sampo, dan lain sebagainya. 4. Sebagai sumber nutrisi. Sebagian besar nutrisi yang diperoleh manusia berasal dari tumbuhan seperti jagung, padi, kentang, gandum, dan singkong sebagai bahan makanan pokok atau sumber karbohidrat. 5. Sebagai hiasan. Terdapat banyak jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae yang dapat dijadikan tanaman hias karena keindahannya, seperti tanaman anggrek, mawar, dan lain sebagainya. 6. Sebagai obat-obatan. Terdapat berbagai jenis Kingdom Plantae yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan, seperti ekstrak ginkgo biloba yang digunakan sebagai obat penambah stamina. Pakurane dapat diproses menjadi penyembuh luka. Pohon jambu pada bagian daunnya dapat digunakan sebagai obat sakit perut, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. たかが縮みに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ